Assalamualaikum. Jumat tanggal 14 Mei 2021, Presiden Turki Erdogan menjalankan hubungan diplomasi militer dengan negara Rusia untuk bersekutu dalam mengecam penyerangan Israel terhadap Palestina. Dan selanjutnya di tanggal 16 Mei, Presiden ini membahas hubungan bilateral kepada Iran sekaligus membincangkan serangan Israel terhadap Palestina. Well, sebetulnya apa yang menyebabkan Presiden Turki ini menjadi sangat gencar, bahkan berada dalam barisan paling depan dalam pengecaman terhadap apa yang telah dilakukan oleh Israel. Hal ini dikarenakan semangat dan juga solidaritas serta agama, teman-teman. Perlu diketahui juga bahwa Presiden Turki ini tuh memiliki kepedulian terhadap bangsa Palestina yang ditindas sebagai bentuk kepedulian sosial dan juga agama. Hal ini ditunjukkan dalam suatu momen di mana beliau itu memerintahkan semua negara, khususnya negara yang mayoritas Islam, untuk mendukung pembebasan Palestina gitu, dan mengecam apa yang telah dilakukan oleh Israel. Nah, kepedulian agama yang beliau utarakan ini sekaligus terdapat juga hubungan dengan zaman dahulu nih, teman-teman, di mana Islam itu menyebar secara masif di segala penjuru negeri pada masa Turki Utsmani. Lalu seberapa besarkah pengaruh mereka dalam menyebarkan Islam sehingga seorang seniman bernama Alastair Sogg dan juga masyarakat Eropa itu menyebut Turki Utsmani ini dengan julukan Sang Horor dari Timur. So, inilah yang akan kita bahas, kerajaan Turki Utsmani. Nah, diukur dari sejarahnya, umat Islam itu punya masa-masa kejayaan pada abad-abad pertengahan, termasuk pada masa Turki Utsmani ini. Di masa itu, Turki Utsmani itu jelas paling ditakuti dan memiliki wilayah terluas dari kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Nah, info menarik nih, saking berjayanya penyebaran Islam pada masa Turki Utsmani itu sampai-sampai membekas di ingatan sejarah masyarakatnya. Jadi sebagai contoh nih, penaklukan Konstantinopel dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan apabila kalian itu teliti, beberapa negara di Timur Tengah itu memiliki lambang negara yang mirip-mirip, termasuk Palestina. Ada Irak, Uni Emirat Arab, Sudan, Yaman, Mesir, Yordania, Kuwait, dan juga Syria. Nah, semuanya jika kita lihat itu memiliki lambang yang mirip-mirip semua. Hal ini dikarenakan dulu negara-negara ini itu merupakan negara yang termasuk dalam kekuasaan Turki Utsmani, yang dulunya itu diikat oleh kedaulatan Turki Utsmani, yang ketika itu kemudian ingin memisahkan diri. Nah, so Turki Utsmani ini memang menonjol pada masanya. Haydi yiğitlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat dari kacamata sejarah, munculnya Turki Utsmani ini tidak bisa dilepas ke apa yang diberikan oleh kerajaan Seljuk. Nah, jadi gini, tahun 1220 Masehi, bangsa Mongol itu melakukan invasi ke Timur Tengah nih. Banyak suku dan juga bangsa dari Timur Tengah yang hijrah karena takut dibantai habis-habisan oleh Mongol. Secara memang mereka itu nggak mempunyai jumlah massa yang sama, nggak punya senjata juga. Pada akhirnya mereka itu hijrah. Nah, salah satu suku yang hijrah itu adalah suku Kai. Suku Kai ini adalah pendiri Turki Utsmani. Mereka itu dipimpin oleh seseorang dari suku tersebut yang bernama Ertuğrul. Nah, mereka ini telah berhijrah berkali-kali dari Anatolia, kemudian Syam, sampai mereka itu dapat tempat yang betul-betul aman. Nah, kemudian Ertuğrul ini berinisiatif buat hijrah lagi ke Seljuk, karena mereka itu termasuk saudara dari Bani Seljuk, dan pastinya mereka itu akan dianggap dan juga diterima. So hidup mereka itu bisa lebih aman gitu. Nah, pada akhirnya itu mereka diterima oleh seorang raja di sana bernama Sultan Alauddin. Nah, tapi mereka itu harus siap sedia untuk membantu perang Seljuk melawan Romawi, karena saat itu Seljuk itu sedang perang. Pada akhirnya suku Kai ini yang dipimpin oleh Ertuğrul ini membantu, dan berkat bantuannya ini mereka itu bisa menang. Nah, terus suku Kai ini dikasih hadiah nih, hadiah sepetak tanah di Armenia. Singkat cerita itu Ertuğrul meninggal, lalu digantikan oleh anaknya bernama Uthman. Nah, Uthman ini beliau itu adalah orang yang karismatik, berani, ahli strategi, dan juga membuat Sultan Udin ini menaruh kepercayaan pada Utsman. So, pada tahun 1299 bangsa Mongol itu muncul kembali ke Seljuk dan akhirnya itu perang. Tapi sayangnya Sultan Alauddin ini kalah dalam peperangan dan meninggal dunia. Rakyatnya ini nggak mau adanya vakum kekuasaan dan juga nggak mau meninggalkan kerajaannya. So mereka itu semuanya itu membaiat Utsman sebagai seorang raja, dan ya Utsman itu menamai wilayah kekuasaannya itu sebagai Turki Utsmani, dan inilah yang kemudian menjadi
kerajaan Turki Utsmani. Ada 37 raja di Turki Utsmani dan merupakan kerajaan Islam dengan penguasa terbanyak saat itu, lebih banyak daripada kerajaan lainnya. Terdapat 4 peletak dasar pondasi kerajaan Turki Utsmani, dan mereka itu adalah raja-raja yang sangat berjasa dalam penataan konsep kerajaan dan juga pengembangan peradaban serta eksistensi dari Turki Utsmani. Yang pertama itu adalah Utsman. Beliau itu merupakan seseorang yang mendirikan kerajaan, memperkuat militer Turki Utsmani karena banyak serangan dari Mongol. Nah, saat itu beliau menggalang bantuan dari wilayah sekitarnya untuk ikut andil dalam militer. Nah, banyak dari umat Islam ini yang mereka itu mendukung Turki Utsmani ini gitu. Yang kedua itu ada Orhan. Beliau itu merupakan raja kedua putra dari Utsman yang memiliki kebijakan ekspansi wilayah. Selain itu beliau juga memindahkan ibu kota, kemudian membangun madrasah dan juga institusi. Beliau juga mendirikan pelatihan militer. Nah, beliau ini merupakan seorang raja yang betul-betul berjasa dalam pendidikan, khususnya pendidikan militer dan juga madrasah. Yang ketiga ada Murad I. Beliau itu adalah raja ketiga yang sama seperti Orhan. Beliau itu memiliki kebijakan ekspansi wilayah. Beliau itu memiliki kebijakan untuk mengekspansi hingga ke wilayah Eropa, khususnya wilayah Adrianopel. Kemudian yang ketiga ada Bayazid. Beliau itu merupakan raja keempat yang pertama kali membenahi sistem pemerintahan dengan mengirimkan kodi dari luar ke dalam negeri. Jadi beliau itu memesan kodi dari luar untuk mengurusi masalah hukum positif yang ada di Turki Utsmani ini. Gitu. Nah, kalau tadi itu terdapat raja-raja yang meletakkan dasar dalam perkembangan, sekarang itu terdapat 2 raja yang mengantarkan Turki Utsmani itu ke masa keemasannya. Itu yang kita kenal sajalah. Yang pertama itu adalah Muhammad II. Muhammad II ini dijuluki Al-Fatih. Tentu kalian itu tidak asing dengan beliau karena beliau itu dengan pasukannya berhasil bertahan di gerbang Konstantinopel. Beliau itu melewati jalur laut, kemudian diganti menjadi jalur darat. Beliau itu berhasil masuk dan menguasai Konstantinopel yang dulunya itu nggak pernah tertembus oleh kekuatan apapun, bahkan pada masa Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab gitu. Bahkan sampai terdapat dalam hadis Nabi ini bahwa kalian itu akan menaklukkan Konstantinopel. Kemudian yang kedua ada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dijuluki Al-Qanuni itu karena beliau itu telah berhasil menciptakan undang-undang yang disebut sebagai Konun. Undang-undang tersebut itu digunakan sebagai dasar dalam pengaturan sistem pemerintahan Turki Utsmani. Nah, kemudian itu undang-undang ini menjadi karya standar yang tetap menyangkut undang-undang yang digunakan oleh hukum Utsmani. Dengan kekuatannya yang hebat, dengan wilayah yang luas, maka dapat disimpulkan bahwa Turki Utsmani ini merupakan kerajaan yang sangat berkembang. Dapat dikatakan perkembangannya ini sangat baik. Nah, beberapa kemajuan peradaban itu, kemajuan perkembangannya itu diantaranya adalah di bidang militer, politik, keagamaan, sistem pendidikan, dan juga ekonomi. Nah, perlu diketahui nih teman-teman bahwa dalam bidang militer itu Turki Utsmani merupakan yang paling ditakuti. Di kala itu, hampir di semua penjuru wilayah, terutama Eropa itu ketakutan, hingga mereka itu menyebut Turki Utsmani ini dengan julukan Sang Horor dari Timur. Militernya itu kompleks, terorganisir, udah terbagi-bagi dalam klasemen, detasmen oleh Sultan Orhan kala itu. Dan juga dengan sistem sekolah-sekolah militer ini, mereka itu membuat mereka sendiri itu tidak terkalahkan. Bahkan mereka itu dididik langsung oleh tentara Romawi yang masuk Islam kala itu. Dan mereka itu juga punya tentara yang paling elit gitu, paling ditakuti, yang namanya Yesineri. Dengan tentara ini, mereka itu dengan mudah menaklukkan wilayah Yunani, Serbia, Albania, bahkan sampai Konstantinopel gitu. Dan mereka itu menyatukannya dalam satu kedaulatan yang disebut sebagai Kedaulatan Utsmani. Dalam bidang politik itu ada Sultan Al-Qanuni yang berhasil menciptakan undang-undang untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam hukum. Nah, tidak hanya itu, beliau itu berhasil di bidang ekonomi juga. Jizyah, wakaf,
itu sangat baik teman-teman, bahkan sampai dibuatkan lembaga khusus untuk itu. Nah, madrasah-madrasah institusi ketika itu telah dibentuk dalam suatu kurikulum yang diresmikan oleh pemerintah dan juga mengajar di sana. Pengajar itu didatangkan dari luar teman-teman dan juga dibayar demi menuntaskan masa-masa kelam umat Islam saat itu yang terkenal itu junut, ketertinggalan gitu, beku, nggak bisa berkembang dan lain sebagainya gitu. Turki Utsmani ini merupakan kerajaan yang besar dengan segala kemajuan peradabannya dan juga menjadi kerajaan yang ditakuti gitu. Tapi sayang karena kemajuannya itu nggak di segala bidang, bahkan kelebihannya dalam militer itu jadi kelemahan buat lainnya, terutama dalam bidang ekonomi. Banyaknya perang, ekspansi wilayah itu bikin ekonomi itu jadi korban. Belum lagi wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan ini butuh pengayoman dari pemerintah. So pada akhirnya banyak kemerosotan dari segi ekonomi gitu. Pendidikan juga, pendidikan itu yang digadang-gadang itu bisa digunakan untuk menuntaskan sifat-sifat jumut, sifat-sifat malas, kekurangan dan lain sebagainya itu pada kenyataannya nggak begitu mengalami perubahan yang signifikan. Turki Utsmani pada kenyataannya itu nggak punya ulama sebanyak Abbasiyah atau Umayyah gitu. Akibatnya itu pendidikan yang nggak menghasilkan juga, otomatis teknologi itu juga nggak maju gitu loh. Pasukan Turki yang digadang-gadang ditakuti itu pada akhirnya berbanding terbalik, banyak mengalami kekalahan, terutama dalam menghadapi bangsa-bangsa Spanyol, bangsa Eropa yang ketika masa-masa akhir itu jauh meninggalkan mereka gitu. Pemberontakan juga dalam negeri itu banyak seperti contoh Saudi Arabia oleh Wahabi gitu, terus di Lebanon dan juga Suriah, bahkan Yesinari sendiri itu memberontak. Yesinari itu memberontak karena banyaknya ketidakadilan dan juga problem secara ekonomi terhadap mereka gitu loh, dan juga secara politik, banyak pungli, sogokan, lain sebagainya. Dan ini tuh bermula dari Sultan Salim yang kedua hingga runtuh pada masa-masa Sultan Abdul Majid II sebagai Sultan terakhir. Menurut saya pribadi, Turki Utsmani ini merupakan kerajaan yang bercirikan militer karena yang paling menonjol dari Turki Utsmani itu ya di bidang militer gitu, baik di darat maupun di laut. Tapi dari sisi lainnya banyak sekali kekurangan. Ya kerajaan itu berbeda banget dari kerajaan Umayyah atau Abbasiyah gitu. Jadi yang di zaman keemasannya ketika Umayyah dan Abbasiyah itu banyak pelancong dari luar, kotanya itu digunakan sebagai pusat ilmu pengetahuan, banyak perpustakaan, banyak ulama-ulama, banyak juga ilmuwan-ilmuwan yang dikatakan masyhur dan juga ternama. Turki Utsmani ini justru di masa-masa keemasannya itu malah ekspansi wilayah, memperluas wilayah sampai Mesir, Persia, dan juga Konstantinopel. Tapi justru dengan itu membuat Turki Utsmani itu dikenal banyak orang saat itu. So itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like video ini jika teman-teman itu suka. Subscribe juga boleh. Oke, see you again in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.